Aku akan lebih memilih uang 2 miliar dibanding dengan Kiana yang sama sekali tidak akan membawa untung bagiku. Peduli amat sama Mas Tama. Dia lebih baik aku buat dekat dengan Welas yang sangat cantik dan jauh lebih menguntungkan. Gepokan uang miliaran kini telah terlihat jelas dalam hayalan Zia. Dia berencana akan datang untuk tinggal di rumah saudaranya dan pamit pada sang ibu dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di kota. Zia, yang merasa ingin bicara pada ibunya, kini keluar dari kamar dan masuk ke ruang dapur. Potongan tahu dan ikan yang kini hampir siap dimasak membuat Zia duduk dan melihat semua racikan bumbu yang sengaja diulek oleh ibunya. "Kamu sudah lapar, Zia?" tanya Bu Sanah. Zia hanya diam cuek, sambil memandangi semua masakan yang membosankan di atas meja. Rasa bosan yang ada dalam pikirannya membuat dia lebih bersemangat untuk merasakan kehidupan yang lebih menyenangkan dengan hadiah yang akan dia dapatkan dari Welas. Mata Bu Sanah melihat Zia sepertinya lagi berpikir sesuatu. Dia mendekat dan duduk di samping Zia. "Zia, kamu ini kenapa sih? Dari tadi ibu bicara, kamu tidak pernah peduli dan selalu saja diam. Sebenarnya mau kamu itu apa, Zia?" ujar Bu Sanah. "Bu, aku bosan hidup begini terus. Setiap hari kita makan harus berurusan dengan tahu dan tempe. Bagaimana enggak bosan melihat semua ini selalu datang setiap hari?" jawab Zia. Wajah Bu Sanah jadi meredup. Dia sakit hati dengan ucapan Zia yang tidak sabar dengan kehidupan yang dijalaninya sekarang ini. Sebagai orang tua, Bu Sanah mencoba sabar. Dia menganggap kalau Zia masih belum berpikiran dewasa dan masih pengen hidup enaknya saja. "Zia, kamu tidak boleh berkata begitu. Segala sesuatu itu mesti kita syukuri, Nak. Kamu harus bisa membandingkan hidup dengan saudara kita yang masih jauh berkekurangan dibanding dengan kita, Zia. Kamu itu harus bisa membandingkan semuanya." "Alah, sudahlah Bu, ibu yang terus bersyukur dengan kehidupan yang begini, ternyata menjadikan hidup kita tidak pernah ada peningkatan dan tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti orang lain, Bu," ucap Zia. Bu Sanah menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau memperpanjang cerita lagi dengan Zia. Bu Sanah kembali meneruskan pekerjaannya karena sebentar lagi suaminya akan pulang kerja dan pasti sudah merasa lapar. Zia kembali teringat pada Welas, wanita yang dia temui tadi pagi di depan klinik. Dia teringat kembali akan semua ucapan Welas yang membuat angan-angannya menjadi tinggi dan tidak menginginkan hidup susah lagi. "Kamu harus bisa membuat Tama menceraikan Kiana. Kamu juga harus berhasil menjadikan Tama jadi suamiku, agar uang 2 miliar akan sepenuhnya aku berikan pada kamu." Ucapan itu selalu terngiang di telinga Zia. "Dengan uang 2 miliar, aku akan bisa hidup bahagia dan mewah," batin Zia. Melihat ibunya lagi sibuk memasak, Zia berdiri dan mendekati ibunya. "Bu, aku akan ke rumah Mas Tama. Aku akan mencari pekerjaan di sana. Aku tidak mau harus hidup bertahan hanya dengan begini saja, Bu," ujar Zia. Bu Sanah berbalik melihat Zia. Dia heran dengan rencana Zia yang baru saja pernah dia dengar. Dia sebagai ibu merasa anaknya telah jauh berubah. Zia sudah mau berusaha dan bekerja, tidak seperti selama ini, yang hanya bisa terima beres dan tidak peduli dengan semuanya. "Apa ibu tidak salah mendengar Zia? Benarkah kamu ingin ke kota mencari pekerjaan?" tanya Bu Sanah. "Iya, Bu, dengan demikian aku akan bisa membantu ayah dan ibu mencari nafkah untuk keluarga kita, Bu," jawab Zia. "Oh, syukurlah, Nak. Ibu sangat senang dengan rencana kamu itu. Kapan rencana kamu akan ke rumah Tama?" tanya Bu Sanah. "Lebih cepat lebih baik, Bu. Semakin cepat Zia dapat pekerjaan, berarti semakin cepat pula kita akan mendapatkan kesejahteraan," jawab Zia. Zia masuk ke kamar.
Dia berpikir akan membuat banyak masalah nantinya di rumah Tama. Dengan masalah tersebut, Tama akan semakin benci dengan Kiana dan pasti akan menceraikannya. Perlahan setelah Kiana cerai, aku akan mengajak Wulas mendekati Mas Tama dan gepokan uang miliaran akan jadi milikku. Zia tersenyum sendiri. Dia yakin dalam waktu dekat dia akan menjadi orang kaya. Bu Sanah mendengar suaminya telah pulang kerja. Dia langsung menyambut suaminya dengan meraih tas bekal dari tangannya. "Ayah mau minum dulu atau mandi dulu?" tanya Bu Sanah. "Ayah sebaiknya mandi dulu, Bu. Badan ayah rasanya sudah gerah dan tidak tahan lagi untuk segera mandi," jawab Pak Samad. Mendengar jawaban suaminya, Bu Sanah langsung mengambil handuk dan mempersiapkan pakaian untuk dikenakan oleh Pak Samad. "Ini handuknya ayah," ucap Bu Sanah sambil memberikannya pada Pak Samad. Dengan menerima handuk tersebut, Pak Samad langsung masuk ke kamar mandi. Bu Sanah kembali ke dapur dan membuatkan segelas teh panas buat pelepas dahaga suaminya yang tengah seharian mencari nafkah di bawah terik matahari. Ponsel jadul milik Zia terlihat bergetar. Zia mendengar dan melihat panggilan masuk. Mata Zia langsung terbuka. Dia bahagia karena ada panggilan dari Wulas yang selalu mengiming-imingi dia hadiah. "Halo, Zia." "Halo, Non Wulas," jawab Zia. "Apa kamu sore ini bisa berjumpa dengan aku?" tanya Wulas. "Iya Non Wulas, aku akan datang, tapi di mana ya?" "Kamu datang saja ke depan klinik Syahadat. Di sana aku akan menunggu kamu. Ada hal penting yang ingin aku katakan padamu." "Kira-kira aku dapat cuan enggak Non Wulas?" tanya Zia dengan penuh harapan. "Kamu tenang aja. Setiap kamu bisa meluangkan waktu untuk datang menemuiku, aku akan selalu memberikan kamu bayaran yang setimpal," ucap Wulas. Zia langsung memutuskan panggilan Wulas tersebut. Dengan sigap, Zia keluar dan segera berangkat ke klinik yang ditentukan oleh Wulas. Sepanjang jalan, Zia kelihatannya tersenyum sendiri. Dia tidak sabar ingin mendapatkan cuan yang fantastis dari Wulas. "Non Wulas, di mana ya?" ucap Zia. Dia mencoba melihat ke kiri dan ke kanan dan sekelilingnya, namun tidak juga melihat Wulas berada di sana. Zia terpaksa berjalan keliling klinik. Dia yakin kalau Non Wulas tidak mungkin berbohong dan pasti ada di tempat itu. Zia mulai capek. Dia duduk di bawah pohon yang lumayan rimbun di pinggir jalan, depan klinik. Sebuah buku yang terletak di sana sengaja dibuat jadi kipas oleh Zia. Dia mencoba menyejukkan badan yang sudah dibalut keringat karena lama berjalan di bawah matahari. Zia terkejut dengan sentuhan tangan yang tiba-tiba menepuk bahunya. Zia berbalik dan melihat Wulas sudah ada di belakangnya. "Non Wulas?" ucap Zia. Wulas mengajak Zia untuk duduk di sebuah kafe. Dia sengaja menyuap Zia dengan banyak makanan yang sudah terhidang di meja. "Ayo Zia, sekarang kamu makan saja sepuasmu." Wulas tersenyum dan berpikir yakin kalau Zia akan jadi suruhan terbaiknya untuk menjalankan rencananya. "Bagaimana Zia, apa kamu suka dengan menunya?" tanya Wulas. "Iya, aku bahkan baru pertama kali menikmati makanan selezat ini," jawab Zia. Wulas makin bahagia. Dia puas melihat dan mendengar jawaban Zia. Wulas hanya melihat betapa lahapnya Zia dalam menikmati makanan tersebut. Makanan kini ludes. Zia bahkan tidak bisa lagi bergerak karena sudah kekenyangan. Zia bersandar sambil mengelus-elus perutnya yang sudah terisi penuh. "Zia, aku ingin bantuan kamu. Apa kamu bersedia?" tanya Wulas. "Siap Non Wulas. Untuk Non Wulas, apa sih yang tidak bisa aku kerjakan?" jawab Zia. "Zia, bukankah sekarang ini Tama hanya bekerja serabutan?" tanya Wulas. "Iya benar, Non Wulas." "Memangnya kenapa?" tanya Zia. "Mantap,
Ini kesempatan yang bagus bagiku untuk bisa lebih dekat dengan Tama, batin Wulas. Wulas senyum sendiri, dia tidak sadar kalau sikapnya telah diperhatikan oleh Zia. Zia mencoba mengayunkan telapak tangannya, tapi Wulas sama sekali belum sadar juga. Non Wulas, kenapa ya? Kelihatannya dia bahagia, batin Zia. Zia mencoba menyadarkan Wulas dari lamunannya. Dia menepuk bahu Wulas dengan perlahan. Non Wulas, ucap Zia. Iya Zia, jawab Wulas, tersipu malu. Oh iya Zia, sampai di mana pembicaraan kita tadi? Tanya Wulas. Non Wulas tadi bertanya tentang pekerjaan Mas Tama. Memangnya kenapa Non? Besok kamu harus ke rumah Tama. Kamu harus membawa berita bagus buat dia. Kamu katakan saja, sebuah perusahaan sedang mencari karyawan. Bagi yang berminat, lamaran harus dibuat dengan secepatnya. Apabila lolos, karyawan tersebut akan mendapat gaji yang lumayan setiap bulannya. Memangnya perusahaan mana yang membuka lowongan kerja, Non Wulas? Tanya Zia. Aduh, Zia. Sudah jelaslah perusahaan tempat aku bekerja. Itu kan perusahaan papaku. Kamu kan tahu sendiri, dengan dia bekerja di sana, tentunya aku akan mempunyai banyak waktu untuk lebih dekat dengannya. Bukankah itu rencana kita dari awal, Zia? Oh iya benar, Non Wulas. Aku akan ke sana besok pagi. Aku akan mengatakan berita ini pada Mas Tama. Non Wulas tenang saja, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Selagi usaha sesuai dengan bayaran, aku yakin Non Wulas akan mendapatkan Mas Tama sepenuhnya dan wanita sial itu akan tersisih untuk selamanya. Wulas dan Zia saling berpandangan. Mereka saling tertawa dengan rencana mereka untuk mendapatkan Tama. Bu, ibu di mana? Tanya Zia. Ada apa Zia? Kenapa kamu memanggil ibu? Ibu, sekarang aku akan berangkat ke rumah Mas Tama. Ucap Zia. Kamu mau ke rumah Tama? Tanya ibunya. Iya Bu, aku akan ke sana dan ingin mencari pekerjaan di sana. Jawab Zia. Baiklah Zia. Ibu harap kamu bisa berperilaku baik di rumah Tama, agar keluarga mereka tidak terganggu dengan kehadiranmu, Zia. Iya Bu, kalau begitu Zia berangkat sekarang. Zia keluar dari rumah tersebut, sebuah tas dan satu kotak kecil dibawa oleh Zia naik angkot. Setelah berada di depan kontrakan Tama, kini Zia turun dan melihat suasana sunyi seakan tidak berpenghuni. Mas Tama, ucap Zia. Tama dan istrinya mendengar suara yang memanggil dari luar. Tama langsung berdiri dan melihat siapa yang datang. Kamu Zia, ucap Tama. Iya Mas, jawab Zia sambil mencium tangan Tama dan kakak iparnya. Ayo masuk, ajak Tama sambil membawa tas Zia. Ketiganya duduk di kursi rotan yang ada di ruang tamu. Zia memandang sekeliling ruang tamu rumah kontrakan Tama. Hah, tidak ada yang menarik perhatian. Seharusnya Mas Tama lebih memilih Non Wulas agar kehidupannya dikelilingi dengan barang-barang elit, enggak seperti hidup dengan wanita ini. Batin Zia. Apa kamu sudah makan, Zia? Tanya Kiana, kakak iparnya. Sudah Mbak, aku sudah makan di rumah tadi, jawab Zia. Zia yang sudah dapat perintah dari Wulas, kini merasa tidak sabar untuk mengatakan berita yang dibawanya. Mas Tama, apakah Mas sudah memiliki pekerjaan yang tetap? Tanya Zia. Hah, entahlah Zia, cari pekerjaan sekarang susah. Mas hanya bekerja serabutan, yang penting bisa dapat uang untuk kebutuhan, jawab Tama. Justru karena itulah, aku datang. Aku kesini ingin memberitahukan pada Mas Tama, sekarang lagi ada penerimaan kerja di sebuah perusahaan besar.
di mana penghasilannya cukup lumayan, Mas Tama. Bagaimana, Mas? Apakah Mas tertarik dengan apa yang aku katakan? Wah, sepertinya itu merupakan kabar bagus buat kita, Mas, ucap Kiana. Benarkah apa yang kamu katakan, Zia? Tanya Tama. Iya, Mas. Kebetulan aku kenal dengan salah satu karyawan yang kedudukannya sangat berbobot untuk membantu agar Mas Tama bisa masuk ke perusahaan tersebut. Tapi sebelumnya kita harus menjumpai beliau terlebih dahulu, ucap Zia. Wah, kalau begitu Mas mau, Zia? Lantas apa syarat yang dia katakan untuk bisa melamar di sana? Tanya Tama. Sebentar, Mas. Aku punya brosur yang dapat Mas baca untuk menyusun semua perlengkapan syarat lamaran. Zia mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya. Zia memberikan kertas tersebut pada Tama. Tama melihat dan membaca kertas yang diberikan Zia. Dia kemudian tersenyum bahagia dengan isinya. Bagaimana, Mas? Apa Mas tertarik dengan kabar itu? Wah, tentu saja, Zia. Kalau begitu, kapan kita bisa bertemu dengan kenalan kamu itu? Oke, Mas. Nanti aku akan coba hubungi dia terlebih dahulu. Aku akan menanyakan kapan dia ada waktu yang tepat buat bertemu dengan kita. Baiklah, Zia. Mas berterima kasih sekali pada kamu yang telah bersedia memberikan informasi tentang lowongan kerja ini. Kiana sangat bahagia. Dengan berita tersebut, dia berpikir sebentar lagi suaminya akan mempunyai pekerjaan yang layak dan bisa membuat keluarga mereka lebih sejahtera. Zia melihat Tama dan istrinya sangat bahagia. Dia puas karena tahap awal dari rencananya berjalan mulus. Zia percaya, dalam waktu yang singkat rumah tangga Tama dan Kiana akan berantakan. Hah, sempurna pekerjaan yang kamu berikan padaku, Non Wulas. Sebentar lagi Mas Tama yang kamu ingin akan jadi pasangan kamu untuk selamanya. Aku juga akan menyingkirkan Kiana dari samping Mas Tama, batin Zia. Mas, aku masuk sebentar ke kamar ya. Aku capek dan gerah. Aku ingin mandi dulu. Nanti setelah aku siap mandi, aku akan mencoba menghubungi temanku tersebut untuk menanyakan kapan waktu yang tepat untuk Mas Tama bisa berjumpa dengan dia. Zia langsung berdiri, dia berjalan masuk dan istirahat di kamar tamu. Lagi-lagi Zia melihat sekeliling, dia merasa muak dengan semua barang rongsokan yang membosankan matanya. Hah? Kalau saja barang rongsokan ini ditukar dengan barang mewah, tentu saja aku akan lebih merasa betah untuk tinggal lebih lama di rumah ini, batin Zia. Kring. Zia mendengar bunyi ponselnya. Dia melihat ada panggilan dari Wulas. Wah, baru saja ingin menghubungi Non Wulas. Malah sudah dihubungi duluan, batin Zia. Hal? Iya, halo, Non Wulas, ucap Zia. Zia, apakah kamu sudah mengatakan semuanya pada Tama? Iya, Non. Sebentar lagi rencana Non akan berhasil. Besok aku dan Tama akan datang ke tempat biasa untuk bertemu langsung dengan Non Wulas, jawab Zia. Bagus, Zia. Satu pekerjaan yang bagus. Aku senang bisa bekerja sama dengan kamu, ucap Wulas. Malam mulai larut, Wulas masih belum bisa tertidur juga. Wulas masih saja terbayang pada Tama, lelaki yang diam-diam dicintainya. Kalau saja aku lebih dahulu mengenal Tama daripada Kiana, aku yakin Tama akan lebih memilihku untuk jadi pasangan hidupnya, batin Wulas. Wulas, panggil Bu Eka datang mendekat ke kamar Wulas. Mama, jawab Wulas sambil tersenyum dan memeluk Bu Eka. Sayang, kamu kenapa belum tidur? Ini kan sudah mulai larut, ucap Bu Eka. Entahlah Ma, semenjak sore tadi, aku masih saja teringat pada Tama, jawab Wulas. Tama? Bukankah Tama adalah orang yang dulu kamu sukai? Lantas, kamu kenapa masih suka pada dia? Dia kan sudah menikah,
ucap Bu Eka. Welas tersenyum, dia ingin berbagi berita bahagia pada mamanya. Kamu kenapa jadi senyum sendiri, Welas? Tanya Bu Eka. Mama, semenjak aku pertama kali melihat Tama, jujur, sampai saat ini hatiku tidak bisa berpaling darinya. Bahkan sekarang, aku telah membuat satu rencana agar Tama bisa lebih dekat denganku. Kemungkinan bisa jadi Tama akan menjadi suamiku, ucap Welas. Welas, kamu ngomong apa sih? Tama itu sudah menikah. Kamu tidak boleh jadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Apalagi ingin berencana merebut Tama dari istrinya, jawab Bu Eka. Ah, peduli amat sama istrinya. Selagi Tama mau, kenapa tidak MA? Ucap Welas. Bu Eka menggelengkan kepala. Dia tidak bisa melarang kehendak dari putri semata wayangnya. Apalagi, dia sudah jelas tahu, Welas sangat mencintai Tama. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada putrinya apabila dia melarang kehendaknya. Apa rencana kamu, Welas? Cerita pada Mama. Mama penasaran ya? Iya sayang, Mama juga ingin tahu sejauh mana kamu melangkah. Mama tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kamu sayang, ucap Bu Eka. Mama, besok aku menyuruh adik kandungnya yang bernama Zia untuk datang ke kantor bersama Tama. Aku sengaja mengundangnya agar dia bisa bekerja di perusahaan kita MA, ucap Welas. Apa kamu yakin dia mau datang sayang? Sudah pasti MA, aku tahu Tama sekarang sering pengangguran dan bekerja serabutan. Kasihan Tama, bila harus kehilangan ketampanannya hanya karena pekerjaannya yang serabutan. MA, jawab Welas. Kasihan juga Tama, balas Bu Eka. Iya MA, seharusnya Welas yang jadi istrinya, agar masa depannya cerah. Keesokan harinya, Zia bangun lebih cepat dari biasanya. Zia sudah tidak sabar ingin mengantar Tama berjumpa dengan Welas, agar mendapatkan cuan yang banyak. Mas Tama! Suara itu terdengar melengking, dari arah kamar Zia. Tama dan istrinya sontak bangun dan keluar dari kamarnya. Ada apa Zia? Kenapa subuh begini, kamu berteriak memanggil Mas Tama? Tanya Kiana, kakak iparnya. Ini kan sudah pagi. Aku dan Mas Tama mau pergi ke tempat yang susah dijanjikan dengan sahabatku, kan? Makanya aku teriak membangunkannya. Iya Zia, tapi tidak harus secepat ini kan? Alah, kalian aja yang suka malas-malasan. Bangun juga lama, mau dapat rejeki dari mana coba? Yang ada rejeki kalian duluan dipatok ayam, sindir Zia. Tama dan istrinya saling berpandangan. Mereka hanya diam dan tidak mau memperbesar masalah. Dari dulu, mereka sudah tahu sifat asli Zia, yang ingin menang sendiri di setiap masalah. Ya sudah Mas Tama, sekarang Mas pergi mandi dan berkemas. Aku akan ke dapur, menyiapkan sarapan pagi untuk kita, ucap Kiana. Tama melihat wajah Kiana. Dia kasihan dan tahu benar kalau Kiana merasa terpaksa. Namun untuk memperindah suasana, Tama terpaksa menerima kelakuan Zia di rumahnya. Mampus kamu Kiana, kalau saja kamu bukan istri Mas Tama, mungkin Mas Tama tidak akan menderita seperti ini, batin Zia. Kiana, apa kamu sudah menyiapkan sarapan kita sayang? Tanya Tama dari ruang tamu. Iya Mas, ayo buruan ajak Zia. Nanti kalian terlambat lagi, ucap Kiana. Ayo Zia, kita sarapan pagi dulu, ajak Tama. Zia berdiri dari kursi rotan yang ada di ruang tamu. Dia berjalan mengikuti Tama menuju meja makan. Hah, kita sarapan hanya pakai lontong sayur doang? Tidak, aku tidak mau sarapan
Yang ada perutku bakalan mulas bila harus sarapan seperti ini, sindir Zia. Kiana tertunduk. Dia merasa sakit hati dengan ucapan Zia saat itu. Tama kasihan melihat istrinya. Karena masih ada keinginan, dia hanya diam dan menatap Kiana duduk tertunduk. Buruan dong Mas Tama. Makan pakai lontong sayur saja, lamanya 1 bulan. Tama langsung minum. Dia berhenti sarapan dan pamit pada istrinya. Dengan mengenakan pakaian yang lusuh, Tama mengikuti Zia dari belakang. Saat turun dari taksi, Tama melihat seorang wanita cantik datang menyambut kedatangan mereka. Dengan tersenyum ramah, wanita tersebut menyapa keduanya. Pagi, Zia. Pagi, Tama. Tama langsung menatap dan bingung. Kenapa wanita itu bisa tahu namanya? Saat melihat wanita itu, tiba-tiba hatinya merasa berkata kalau wanita itu pernah dia lihat. Sepertinya aku pernah melihat wanita ini, tapi di mana ya? Sambil berjalan masuk ke dalam resto, Tama masih saja berpikir di mana dia pernah melihat wanita cantik tersebut. Silahkan. Aku telah memesan semuanya untuk menyambut kedatangan kalian, ucap Wulas. Zia dan Tama melihat ada banyak makanan dan juice terhidang di atas meja. Tama yang merasa berkepentingan, merasa janggal dengan sambutan tersebut. Seharusnya aku yang menyambut seperti ini, tapi kenapa jadi terbalik ya? Batin Tama. Oh iya, kita belum saling kenal bukan? Nah, kenalin, namaku Wulas, sambil menyodorkan tangannya pada Tama. Namaku Tama, Wulas, jawab Tama. Oke, kita lanjut aja. Tama, bagaimana menurut kamu tawaran yang aku katakan melalui Zia? Apakah kamu setuju? Iya, Wulas. Kebetulan aku belum punya pekerjaan tetap. Selama ini aku menafkahi istriku hanya dengan bekerja serabutan, jawab Tama. Mendengar kata istri, Wulas terlihat sedikit kesal. Namun, dia tetap tersenyum karena Tama berhasil masuk dalam perangkapnya. Baiklah Tama, mulai besok pagi, kamu bisa datang ke kantorku dan bekerja untukku. Kamu jangan khawatir, apabila pekerjaanmu bagus, aku tidak akan berpikir 2 kali memberikan gaji yang fantastis buat kamu, ucap Wulas. Tapi apa Wulas? Tanya Tama. Maaf, bukannya aku bermaksud menyinggung. Kalau bisa, untuk penampilan kamu besok, aku harap jangan seperti ini. Tama melihat baju dan celana yang dipakainya. Dia sadar kalau pakaiannya itu memang tidak wajar bila dikenakan untuk bekerja di perusahaan ternama milik Wulas. Zia geram dan malu melihat penampilan Tama. Dia juga berpikir, apa Tama ada uang untuk membeli pakaian yang pantas digunakan untuk bekerja di perusahaan itu? Wulas sepertinya tahu dengan masalah yang ada di hati keduanya. Dia langsung mengambil jalan keluar, karena dia tahu Tama pasti tidak punya biaya untuk makeover semua penampilannya. Zia, aku tahu masalah kalian saat ini. Sekarang, kamu tunggu saja di taman resto. Aku akan membawa Tama untuk belanja kebutuhan dan makeover semuanya. Tapi apa Tama? Tanya Wulas. Wulas, kenapa Zia tidak ikut? Untuk mempersingkat waktu, Zia tidak usah ikut. Dia lebih baik menunggu di taman resto ini, ucap Wulas sambil mengedipkan matanya pada Zia. Yas berhasil, batin Zia. Wulas membawa Tama ke salah satu salon ternama. Dia mengajak Tama masuk dan menyuruh pihak salon untuk makeover Tama agar terlihat lebih gagah dan menawan. Wulas juga memilih baju-baju yang akan dipakai oleh Tama. Demi Tama, lelaki pujaannya,
Wulas tidak berpikir untuk mengeluarkan gojek yang banyak agar Tama lebih menarik perhatian lagi. "Ayo Pak, kita masuk ke dalam ruangan," ucap karyawan salon tersebut. Segala alat dan juga perlengkapan digunakan agar mendapatkan hasil yang sempurna. Wulas hanya menunggu dan sudah tidak sabar dengan hasil makeover Tama tersebut. "Aku yakin, sebentar lagi Tama yang dulu akan berubah dan akan lebih tampan dari sebelumnya," batin Wulas. Kurang lebih 1 jam, Tama keluar dari ruang makeover. Alangkah terkejutnya, Wulas melihat penampilan Tama yang luar biasa. "Wah, penampilan kamu jauh berubah Tama," ucap Wulas. Tama yang penasaran, kini melihat dirinya di cermin yang ada di ruang tersebut. Tama juga heran dan bingung atas perubahan dirinya. Dia yang tadi kelihatan lusuh, kini menjadi gagah dan berwibawa. "Bagaimana Tama? Apa kamu suka?" "Terima kasih Wulas, ibu telah banyak berbuat kebaikan untukku," ucap Tama. "Oke, sekarang kita pulang, Tama." Kasihan Zia. "Dia pasti sudah bosan menunggu kita di taman tersebut," ucap Wulas. "Iya, Tama. Ayo sekarang kita berangkat." Wulas dan Tama berangkat balik ke restoran tempat Zia. Selama perjalanan, Wulas sangat sering mencuri pandang pada Tama. Penampilan Tama saat itu sangat menarik perhatian dan sangat wajar bila Wulas merasa tertarik pada Tama. Mobil terus bergerak, tidak terasa mereka telah sampai ke tempat Zia. Saat mau turun dari mobil, Wulas sengaja menaruh sapu tangan ke kantong Tama. Tama yang terburu-buru tidak mengetahui tentang hal yang dilakukan oleh Wulas. "Hai Zia," ucap Wulas. "Hai Non Wulas," jawab Zia. "Zia, coba kamu lihat bagaimana sekarang penampilan Tama." Zia melihat Tama turun dari mobil, alangkah terkejutnya dia melihat penampilan Tama yang jauh berubah dari biasanya. "Mas Tama," ucap Zia. "Zia, kamu kenapa segitunya sih melihat Mas? Memangnya ada apa?" tanya Tama. "Mas Tama, sekarang Mas Tama bukanlah Tama yang dulu. Mas sekarang jauh berbeda dan sangat tampan," ucap Zia. "Hi, jawab Tama dengan senyum dan sedikit malu. "Mas Tama, kamu ucapin terima kasih dong pada Non Wulas. Dialah orang yang bersedia mengubah Mas sampai glowing seperti ini." "Sudahlah, kalian sekarang lebih baik pulang saja. Ingat besok kamu harus cepat datang untuk bekerja perdana Tama," ucap Wulas. "Baiklah Non Wulas, terima kasih atas semuanya, sekarang kami akan pulang dulu." "Tama, untuk kali ini kamu pulanglah naik taksi. Besok aku akan memberikan kamu 1 unit mobil perusahaan agar bisa kamu gunakan sebagai transport kamu bekerja setiap hari." "Wulas baik sekali," ucap Tama. Wulas tersenyum, dalam hatinya dia hanya memasang perangkap untuk mendapatkan Tama, lelaki idolanya. Beberapa saat kemudian, Tama dan Zia telah sampai di ruang kontrakan Tama. Keduanya turun dari dalam taksi dan berjalan ke arah pintu. "Kiana!" Tama memanggil istrinya yang sedang berada di dalam rumah. Zia mengintip dari jendela, karena penasaran kenapa kakak iparnya belum juga datang membuka pintu. "Kiana, kemana ya?" ucap Tama. Tama mendorong pintu, tapi masih saja tidak bisa dibuka olehnya. Kiana datang dari rumah tetangga, dia baru saja siap mengerjakan cuci setrika sebagai pekerjaan tambahan untuk membantu suaminya mencari biaya hidup. Kiana melihat dan tidak mengenali Tama yang sedang berdiri bersama Zia. Kiana mendekat dan sangat terkejut melihat penampilan suaminya yang jauh berubah. "Mas Tama." Tama menatap wajah istrinya,
Dia sedikit bingung kenapa istrinya jadi melihat wajahnya dengan penuh tanda tanya. "Mbak Kiana, bingung ya?" Ini semua karena kebaikan Non Welas, orang yang menyuruh Mas Tama untuk bekerja di perusahaannya. Entah kenapa, saat itu perasaan Kiana tidak enak. Sepertinya ada sesuatu yang janggal saat Zia berkata demikian. Mata Kiana terus saja memandangi suaminya yang sudah kelihatan berubah. Dia sedikit pun tidak merasa bahagia dengan penampilan Tama yang sekarang. "Mana kunci rumah?" tanya Tama. Kiana langsung membuka pintu rumah tersebut. Zia hanya senyum sinis karena melihat kakak iparnya tidak suka dengan penampilan Tama. Kiana dan Zia kini langsung masuk. Tama yang merasa gerah, kini membuka setelan jas yang sedang dia pakai. "Kiana, tolong kamu taruh jas ini di kamar. Besok aku akan pakai lagi untuk berangkat kerja ke perusahaan Bulas." Kiana hanya diam, dia menerima jas tersebut dari tangan Tama. Kiana membawa jas dan menggantungnya di dalam lemari. Saat ingin menggantung jas tersebut, tiba-tiba dia melihat kain yang berwarna pink ada di dalam kantong jas Tama. "Apa ini?" ucap Kiana. Dia mengambilnya dan melihat, ternyata kain warna pink itu adalah sapu tangan. Kiana mencium sapu tangan tersebut dan tahu, itu adalah aroma khas wanita. "Sapu tangan siapa ini?" batin Kiana. Perasaannya semakin tidak nyaman, hati kecilnya berkata kalau suaminya sekarang pasti akan berubah. Kiana menggantung jas tersebut. Dia kemudian keluar dan menyiapkan makan siang untuk mereka. Tama masih saja teringat dan salut dengan kebaikan wanita seperti Welas. Dia seakan tidak percaya bila seorang Welas yang cantik, tajir, juga ternama mau membantu dirinya yang sama sekali tidak dikenalnya. Zia melihat Tama melamun sambil tersenyum sendiri. Dia yakin saat itu Tama pasti teringat pada Welas, kenalannya itu. Zia, yang ingin mendapatkan pundi-pundi rupiah, kini sudah tidak sabar menunggu Tama menjadi pasangan Welas. "Mas Tama." "Mas, ayo kita makan siang. Aku sudah menyiapkannya di meja makan," ucap Kiana. "Ayo Zia, kita makan," ucap Tama. Tama dan Zia pergi ke ruang makan. Mereka melihat hanya ada nasi putih beserta beberapa potong tahu ditambah sayuran dan 3 kerupuk. "Waduh, ini lagi. Mbak, apa nggak ada makanan lain yang lebih dari ini?" "Bosan deh, setiap hari harus berhadapan dengan tahu tempe saja." Kiana terkejut, hatinya sakit dengan ucapan Zia yang begitu menyinggung perasaannya. "Sudahlah Zia, kamu makan saja. Mulai besok, Mas akan bekerja. Katea tidak akan makan seperti ini lagi. Kamu kan tahu, Bulas itu orangnya gimana." "Iya Mas, memang Non Welas itu tidak ada banding dari siapa saja. Mas Tama juga akan diberi mobil oleh Non Welas. Iya kan Mas?" "Iya, Zia." Mas juga heran. Masih saja ada wanita cantik sebaik Bulas. Kiana hanya diam. Dia mendengarkan semua ucapan Tama dan Zia. Setiap kali Zia menyebut nama Welas, entah kenapa perasaan Kiana seperti tidak enak dan merasa ada yang jangga. "Kamu kenapa diam saja Kiana? Apa kamu tidak senang dengan kabar yang aku katakan?" "Alah, wajar sajalah." Mbak Kiana diam. Dia kan malu karena harus dibandingkan dengan Non Welas yang cantik dan kaya raya itu, ucap Zia. Kiana makin terkejut, dia semakin yakin pasti ada yang tidak beres di belakang semua ini. "Hah? Mas, aku sudah ngantuk, ucap Kiana. "Ya sudah, kamu pergilah tidur duluan, aku sebentar lagi nyusul." Kiana yang mengenakan daster kini melangkah masuk kamar. Tama melihat istrinya, dia sepertinya bosan dan merasa tidak tertarik dengan ajakannya.
Tama kembali bersandar, dia merasa sudah tidak sabar menunggu hari esok untuk mulai bekerja dan jumpa lagi dengan Bulas, seorang wanita yang sangat baik hati dan penolong. Bulas, ucap Tama sambil membayangkan wajah cantiknya. Saat asiknya berhayal, tiba-tiba dia teringat saat masih di SMA. Memori otaknya kini mengingat bahwa dia pernah melihat Wulas. Yups, benar-benar. Aku pernah melihat Wulas saat ada perlombaan bidang studi antar sekolah. Tama sudah yakin dia sudah jelas mengingat kapan dan di mana dia pernah melihat Wulas. Tama tersenyum sendiri, dia menggelengkan kepalanya mengingat hal tersebut. Tama sudah merasa ngantuk. Kini masuk kamar dan mengambil tempat di samping Kiana. Kiana masih tahu suaminya datang. Seperti biasanya, dia selalu minta dipeluk suami setiap kali tidur bersama. Tangan Kiana lebih dahulu memeluk suaminya. Dia berharap agar suaminya membalas pelukannya saat tidur bersama. Tama mengambil tangan Kiana dari pinggangnya. Dia meletakkannya kembali ke bantal Kiana. Kiana sontak membuka matanya. Dia seakan tidak terima bila suaminya menolak pelukannya. "Mas Tama, aku ingin tidur dengan pelukan kamu, Mas," ucap Kiana manja. "Aku capek Kiana, aku sekarang pengen istirahat sendiri dan jangan diganggu," jawab Tama. Hati Kiana saat itu seakan tersayat. Dia sedih dengan ucapan suaminya tiba-tiba berubah pada malam itu. Kiana mencoba sabar, dia sedikit menerima alasan Tama yang merasa capek pada malam itu. Malam semakin larut, Tama dan Kiana sudah tertidur lelap. Zia masih menghayal di kamar sebelah, sudah tidak sabar untuk menerima cuan dari Wulas. Kring. Alarm ponsel jadul milik Tama kini terdengar. Sebelum tidur, Tama sengaja mengaturnya agar dia tidak terlambat untuk pergi kerja ke perusahaan Wulas. Tama melihat istrinya masih tertidur dengan rambut kusut dan acak-acakan. Perasaan muak dan bosan membuat dia tidak mau membangunkannya, malah langsung pergi ke sumur di belakang rumah untuk mandi secepatnya. Kiana sudah bangun. Kini baru sadar suaminya sudah tidak di sampingnya lagi. Dia melihat ke dapur dan mendengar suaminya sudah mandi di sumur belakang rumah. "Ya Tuhan, aku sudah terlambat. Aku tidak sadar kalau hari ini Mas Tama sudah mulai masuk kerja," ucap Kiana. Zia mendengar suara piring, kelentang-kelenting, kini bangun dan keluar dari kamar. Zia melihat kakak iparnya sedang sibuk masak, kini lebih memilih duduk di ruang tamu sambil menghayal. Tama sudah mandi dan berpakaian rapi, kini keluar dari dalam kamar. Setelan jas dengan dasi coklat menambah penampilan Tama menjadi lebih gagah, tampan dan berwibawa. Kiana melihat suaminya keluar dengan penampilan yang jauh berbeda dari biasanya. Kiana kini pangling dan hampir tidak percaya. Kiana menampar pipinya untuk memastikan apakah yang dilihatnya nyata ataukah mimpi belaka. "Au!" Kiana menjerit sendiri karena merasa sakit dengan tamparannya. Dia sadar kalau penampilan suaminya itu adalah nyata. "Mas Tama, Mas dapat baju bagus seperti ini. Dari mana?" tanya Kiana. Tama tersenyum, dia merasa hebat dengan perubahannya yang sekarang jauh berubah. Tama tidak menjawab pertanyaan istrinya, dia melihat ke meja makan dan mengerutkan keningnya. "Mas Tama, sarapan dulu ya?" "Enggak ah. Aku sarapannya nanti saja di luar," jawab Tama. "Tapi Mas, aku harus cepat, jadi aku buru-buru mengejar waktu. Belum lagi jalanan macet, aku kesanakan, naik ojek." Kiana hanya diam. Meskipun merasa sakit hati, dia tetap mencoba menerima alasan yang dikatakan oleh suaminya. Zia yang mendengar pembicaraan keduanya,
kini malah datang dan ikut ambil alih seakan jadi kompor gas bagi Kiana. Mas Tama buru-buru bukan karena jalanan macet, kok. Dia pasti buru-buru karena pengen cepat jumpa sama Nonulas, bukan? Tama melihat ke arah Zia. Kiana memilih untuk kembali ke dapur dan membiarkan suaminya pergi begitu saja. Tama tidak peduli dengan istrinya yang terlihat cemburu, dia malah mengambil tas dan secepatnya berangkat kerja. Setelah Tama pergi, kini Zia berencana membuat kakak iparnya bertambah cemburu. Zia yang duduk di meja makan, kini masuk ke dapur melihat kakak iparnya mencuci piring kotor. Mbak Kiana sebentar lagi akan dikalahkan oleh Nonulas. Lebih baik Mbak Kiana sekarang mundur, daripada makin sakit hati bila suami Mbak direbut orang, ucap Zia. Kiana memandang wajah Zia, mukanya merah dengan kata-kata yang terucap dari mulut adik iparnya. Kenapa Mbak melihatku seperti itu? Apa Mbak marah? Atau tidak yakin dengan apa yang aku katakan? Sindir Zia. Zia, kamu bicara apa? Jangan-jangan kamu dalang dari semua ini, jawab Kiana. Aku bicara benar, kok. Kenapa Mbak Kiana jadi menyalahkan aku? Kiana menghela nalas yang panjang, dia menggelengkan kepalanya melihat adik iparnya sampai hati berkata demikian. Melihat kakak iparnya terdiam, Zia malah tersenyum sinis karena merasa benci pada Kiana. Zia keluar dari dapur, dia melihat sebuah sapu tangan terletak di lantai rumah. Kiana yang datang karena ingin menjemur kain, kini melihat Zia mengambil sapu tangan yang terletak di lantai. Sapu tangan siapa Zia? Tanya Kiana. Wah, satu kesempatan lagi untuk membuat wanita ini sakit hati, batin Zia. Oh, ini ada sapu tangan Nonulas, mungkin terjatuh dari kantong Mas Tama, ucap Zia. Kiana melihat sapu tangan yang diambil Zia, persis dengan sapu tangan yang dia lihat di kantong suaminya. Rasa cemburunya jadi nyata dan bertambah yakin kalau yang dikatakan Zia memang benar. Apa Mbak belum yakin dengan apa yang aku katakan? Ucap Zia. Kiana masuk ke dalam kamar. Dia merasa sepertinya ada yang lain di balik semua yang telah terjadi. Baru tahu kamu, Kiana. Tidak lama lagi, kamu akan segera ditinggalkan oleh Mas Tama, batin Zia. Tama masuk ke dalam kamar. Dia melihat istrinya terlentang tidur sambil melamun. Kamu kenapa Kiana? Sepertinya kamu tidak suka dengan penampilan aku yang sekarang. Apa kamu tidak mau bila aku mempunyai pekerjaan bagus yang akan membuat kamu akan merasakannya juga? Ucap Tama. Kiana masih saja diam. Dia tidak mau menjawab pertanyaan dari Tama. Kiana, apa kamu sudah bisu? Kamu pikir aku ini radio rusak, yang asal ngomong tanpa ada pendengar? Kiana melihat wajah Tama. Dia terkejut mendengar ungkapan kasar Tama yang baru hari itu dia dengar dari mulut Tama. Tama, kamu bilang apa? Semenjak kamu berjumpa dengan wanita yang bernama Wulas itu, kamu kelihatannya banyak perubahan, jawab Kiana. Oh, kamu cemburu? Tidak. Sejak itulah suamiku direbut oleh wanita pelakor yang bernama Wulas itu. Aku memutuskan untuk meninggalkan suamiku yang tidak setia mencintaiku sebagai istrinya. Itulah akhir dari sebuah kisah sedih rumah tanggaku.